Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, senang bisa bertatap muka melalui video pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang makna tentang zikir dan doa setelah sholat. Tapi yang kita bahas terlebih dahulu yaitu makna zikir. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Alhamdulillah rabbil alamin. Anakku, sudah siapkan bukunya? Masya Allah. Kalau sudah, ya kalian buka. Ada di halaman 41. Sudah? Saya tunggu dibuka halaman 41. Oke. Ya, hari ini sekali lagi kita akan belajar tentang makna zikir. Pasan bacakan, nanti akan pasan jelaskan. Ya. Di sini kita akan belajar tentang zikir. Zikir itu ya menurut bahasa artinya ingat. Berarti kita kalau zikir itu ingat. Sedangkan menurut pengertian syariat adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, zikir bisa mengucapkan apa? Astaghfirullahalazim dan banyak lain dan sebagainya. Nah, zikir ini penting. Zikir ini penting kita lafazkan dimanapun dan kapanpun, bahkan di kamar mandi pun boleh, tapi tidak bersuara, di dalam hati. Tapi kalau zikir dimanapun boleh kita ucapkan astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah dan lain sebagainya. Masih banyak ya zikir. Dan di sini ada surat Al-Ahzab ya, ayat ke-41. Wahai orang-orang yang beriman, ya pasang bacakan ya. Ingatlah kepada Allah. Jadi harus ingatlah kepada Allah, jangan ingat yang lain ya. Dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Tuh, dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Salah satunya juga Asmaul Husna ya, yang kalian baca setiap hari ketika di sekolah. Terus ada juga surah Al-A'rad ya, Al-A'rad ayat 28. Ini artinya pas membacakan artinya saja langsung. Ya. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram ya. Orang yang beriman ketika menyebut nama-nama Allah pasti akan tenang. Ya, hatinya akan tenang, tentram ya. Dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Anak-anakku yang suka gelisah, nah maka harus berbanyak apa? Zikir ya, agar hatinya. Nah, kalau mau hatinya tenang harus banyak zikir. Zikir juga bisa menjadi pengkabulan doa-doa kita. Lanjut, ada di surah ya, ada di surah Al-Imran ya, yang pasal artinya pasal membacakan. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk. Jadi kita tidak hanya dalam keadaan sholat ya zikirnya, tapi bisa dalam keadaan beraktivitas, berlari-lari dan sebagainya ya. Duduk ya, kita bisa mengingat. Kalau misalkan kita lagi duduk nih, di dalam hati kita bisa mengucapkan astagfirullah, atau bisa dengan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan pernah lepas dari zikir. Itu sangat bermanfaat untuk hati. Kalau perut lapar bisa dikenyangkan oleh makanan, buah-buahan dan lain sebagainya. Tapi kalau iman kita yang lapar, bahasanya tidak bisa dikasih makanan, tapi harus dikasih dengan
zikir. Ya, dengan istighfar dan lain sebagainya. Lanjut ya. Ya, dalam keadaan duduk dan berbaring dan sebagainya. Lanjut. Nah, dibuka lagi halaman 42. Nah, terus di sini bentuk dan cara berzikir. Sudah dibuka? Halaman berapa? 42. Sudah? Masya Allah. Ya, yang pertama yaitu zikir dengan hati. Zikir dengan hati sesuai dengan yang awal-awal sudah Pak sampaikan, yaitu dengan cara bertafakur memikirkan ciptaan Allah sehingga timbul di dalam pikiran kita bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Kita zikir Masya Allah, misalkan ya, ngelihat pemandangan gunung, pemandangan yang lain sebagainya yang indah ciptaan Allah, ya kita harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, anak Masya Allah. Nah, itu mengagumi rasa syukur ya atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari zikir kita ya. Jadi ketika kalian melihat sesuatu yang indah, kalian ucapkan Masya Allah, itu adalah zikir kalian ya, zikir kalian kepada. Iya, lanjut yang kedua di sini zikir dengan lisan. Nah, yang tadi Pak Sam dan kalian juga ucapin kayak tadi astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar dan lain sebagainya ya. Itu adalah zikir lisan. Zikir apa nak? Betul, lisan. Ya, setiap hari ya. Setelah selesai sholat, baik saat duduk, berdiri, berbaring, saat tidur dan sebagainya, bacakan itu. Yang ketiga, zikir dengan perbuatan. Ayo, nah, zikir dengan perbuatan seperti apa? Contohnya, coba kalian bisa baca di sini. Ya, tapi simpelnya zikir dengan perbuatan, yaitu kita bisa mengamalkan perbuatan-perbuatan baik, ya, seperti menolong orang yang sedang kesusahan, ya, memberi makan orang yang lapar dan sebagainya. Itu luar biasa pahalanya. Itu zikir dengan perbuatan. Masih banyak loh contohnya, tapi kalau dibahas semuanya Masya Allah gak akan cukup 10 menit ya. Lanjut, ada lagi nih surah Al-Baqarah ayat 152. Asal bacakan ya artinya. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat. Jadi kita harus ingat kepada Allah dengan cara apa tadi nak? Dengan baca istighfar dan lain sebagainya. Kalau kita sering baca itu, maka Allah akan ingat kepada kita. Oh, hambaku sedang beristighfar nih, gitu. Jadi apa? Banyak-banyak membaca kalimat yang baik ya. Laksanakan ya, maka Allah akan ingat. Terus yang selanjutnya tadi harus bersyukur ketika dapat rezeki dari manapun, ucapkan alhamdulillah, jangan mengeluh, oh dikit banget, gak enak nih dan sebagainya ya. Gak boleh tidak bersyukur, harus selalu bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, luar biasa atau ngeri. Ya, ngerinya kenapa? Kita bisa diajab oleh Allah kalau kita tidak bersyukur. Nah, yang terakhir. Yang terakhir tentang doa. Setelah kita perbanyak zikir, maka kita tutup dengan membaca doa. Kalau bahasa kita misalkan ya Allah, ya minta doa sama kalian apapun. Kalau kalian tidak bisa menggunakan bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia. Di sini dalam surah Al-Mu'min ya, berdoalah kau, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Jadi kita hanya berdoa mengharapkan Allah ya, berdoa hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi pertama kita pasang ulangi ya.
zikir tidak hanya dilaksanakan setelah selesai sholat saja, tapi boleh ketika kalian lagi duduk di rumah, duduk di sekolah, duduk dimanapun, sedang berjalan, ya, dekat-dekat rumah, sedang bermain, ataupun sedang kemanapun, ataupun sedang tiduran, ya, saat tiduran atau sedang menjelang tidur, kalian bagus perbanyak zikir kepada Allah, ya. Tunaikan, insya Allah kalian menjadi anak yang saleh, insya Allah menjadi anak yang cerdas, insya Allah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, insya Allah. Terus yang tadi adalah doa, ditutup dengan apa? Doa. Doanya apa saja ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan orang tua lagi sedang kesusahan uang misalnya, ya Allah minta kan, ya Allah lancarkan rezeki kedua orang tuaku dan lain sebagainya, ya. Oke, cukup untuk kegiatan pembelajaran di rumah. Kalian bisa lihat ada di halaman 43. Di situ ada tugas individu 1, 2, 3, 4, 5, ya. Itu saja tugasnya, materinya cukup, tugasnya itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku, ya. Diamalkan ya, jangan cuma didengar. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.